Racikan Berita 1. Sejauh mana law of enforcement sebagai catatan akhir tahun 2024 dan arah ke depan law of enforcement atau penegakan hukum, terutama yang terkait dengan adanya novum yang direpresentasikan dari buku putih, dan itu sudah cukup menjadi sebuah alat untuk menindaklanjuti sejauh mana proses penindakan keberlanjutan penindakan hukum atas KM 50. Silakan Pak Kasih. Baik, terima kasih. Selamat. Kemudian rekan-rekan di acara ini, Ustaz Muhammad, saudara semua Agus dan juga dewan saudara sekalian, serta kita sekalian, dan baik, menanggapi pertanyaan dan juga perkembangan diskusi ini dari kelas terkait dengan law enforcement, memang kita sama-sama sadari bahwa sepertinya memang dalam kurun 100 hari yang mendekati Februari nanti 2025, pemerintahan Pak Prabowo ini masih meraba-raba saya untuk kemudian masih, kalau bahasa Jawa itu ewok-ewok gitu, sama Pak Jokowi sebagai pendahulu. Jadi menurut saya ini yang harus kita trigger kepada pemerintah ini untuk tidak segan-segan, ya, untuk tidak segan-segan maju ke depan terus dan juga meninggalkan masa lalu yang memang kurang bagus dan tidak bagus. Kenapa? Karena dia memiliki semua yang dibutuhkan untuk melakukan upaya langkah ke depan. Tentara di bawah dia, kepolisian di bawah dia, semua perangkat negara, bahkan sampai anggaran pun di bawah dia. Maksud saya, dia sebagai kepala negara, Pak Prabowo ini beserta jajarannya juga harus mempunyai keberanian untuk membuktikan bahwa mereka lebih baik dibanding yang dahulu. Jadi menurut saya ini yang sangat penting, dan saya melihat yang tidak berubah adalah satu. Kita bicara keadilan, seharusnya keadilan itu didapat oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh individu-individu di setiap jengkal negara yang Indonesia ini, tanpa kita minta. Tapi kalau kita bicara masih kita berjuang untuk menegakkan, kita berjuang untuk, menurut saya keadilan itu sudah otomatis didapat dan negara harus menyediakan keadilan itu. Sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju, mereka tidak dalam suatu pelayanan, mereka tidak peduli Anda konglomerat, Anda pejabat, Anda buruh, Anda warga negara asing pun, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, untuk mendapatkan hal yang menjadi hak dia, itu mereka akan memperlakukan dengan setara. Maksud saya, selama itu belum kita dapat, selama kita harus meminta. Tadi Pak Mauran dan Pak Abdullah Mahkamah juga luar biasa jika mengatakan bahwa kita harus berjuang untuk turun ke jalan, mencari keadilan, menuntut keadilan. Ini menurut saya hal yang berarti tidak diakomodir dengan baik keadilan itu, dan pemerintah itu jauh panggung daripada api untuk hal yang proporsional terkait dengan keadilan. Karena keadilan itu adalah hak yang harus dipenuhi. Yang ngomongnya adalah yang berkuasa, yaitu negara. Sekarang kalau kita tadi mau menuntut sesuatu yang nggak benar, PSN, PIK tadi kan, PIK 2, itu sudah jelas gitu loh, bagaimana pelanggaran dalam proses administrasi untuk formulasi proyek itu sendiri. Itu kan sudah disampaikan oleh Mas Ahmad Kozini, kemudian sudah dia sampaikan. Bahkan yang lebih konyol, setahu saya kemarin, kalau saya nggak salah, ketika ada rapat bersama pemangku kebijakan di Banten dan juga penguasa di sana dengan rakyat yang saya dengar dari teman-teman FPI juga hadir, itu mereka mengatakan tidak memahami bagaimana proses dari PIK 2 ini dan tidak tahu kalau ini melanggar hukum. Itu konyol maksud saya. Bagaimana bisa seorang penguasa tidak lebih mengerti dibanding rakyatnya? Ini menurut saya hal yang menurut saya harus dibenahi dari pemerintahan Prabowo ini. Orang-orang masyarakat itu banyak yang cerdas, artinya kalau orang-orang yang kurang akal itu menurut saya diganti aja gitu, diperbaharui gitu.
Bagaimana bisa mereka itu menjalankan pemerintahan tapi tingkat intelektualitasnya di bawah masyarakat. Ini nggak boleh terjadi gitu menurut saya. Itu yang harus kita perjuangkan. Kemudian terkait dengan KM 50, sekali lagi kita sedang dan terus akan upayakan bahwa KM 50 ini harus kita usut tuntas, dan juga saya memastikan bahwa langkah ke depan untuk KM 50 ini the one and only adalah melalui pengadilan HAM sebagaimana diatur Undang-Undang 26 tahun 2000. Jadi saya sudah bersampaikan berkali-kali di beberapa acara kepada masyarakat juga kepada publik bahwa sudah jelas pengadilan dagelan itu tidak perlu kita bahas. Saya mempunyai bukti jelas bahwa memang pengadilan itu sebenarnya telah mengadili orang-orang yang salah, orang-orang yang memang besar kemungkinan mereka tidak ada di lokasi itu, gitu. Dan putusan itu sangat mudah untuk diruntuhkan karena mempunyai logika ada logical fallacy gitu dalam putusan itu yang memang cenderung kepada pembodohan. Jadi menurut saya, tapi ingat, kita juga tidak bisa melepaskan kalau kita mau membawa ke pengadilan HAM terkait KM 50 ini dua hal. Yang pertama ada hal yang sistematis dan sistematis atau luas ya terkait dengan tindak pidana di situ. Kemudian melibatkan aparatur negara. Dan yang ketiga, satu lagi, ada aspek politis. Jadi jangan lupa KM 50 itu harus dilihat secara komprehensif yang sudah diulas oleh Pak Abdullah Hayatullah dan teman-teman termasuk Pak Marwan di buku putih, bahwa memang ini sesuatu rangkaian tidak bisa dilepaskan dari Habib Rizik bin Syihab, sepak terjang beliau dan juga FPI. Jadi itu runtut sampai pembubaran FPI. Jadi ada titik kulminasi di situ di KM 50 itu, dan penangkapan Habib Rizik ada melalui tindakan kriminalisasi terhadap. Jadi jangan lupa, jangan hanya dilihat bahwa ini ada pepet mepet kemudian penembakan, kayak sesederhana itu. Itu ada tiga hal yang saya punya bukti kuat bahwa itu ada keterlibatan negara, ya, kemudian aparat negara. Yang kedua adalah aspek politis di situ yang kuat, yang ada motif politik. Yang ketiga adalah di situ tentu saja ada sistematis dan luas. Sistematis jelas karena itu dari awal sudah ada skenario. Nah, kemudian yang kedua meluas juga masuk. Jadi bukan dan tapi atau bukan saja atau tapi dan. Meluas kenapa? Karena korbannya sudah lebih dari satu orang. Itu jadi simbol saya soal kami itu. Sekali lagi, novum itu semuanya sebenarnya bukan novum. Semua bukti belum diungkap menurut saya. Dan juga saya ulang lagi, itu harus melalui HAM dengan melibatkan tiga unsur tadi. Ini ada keterlibatan negara, ada motif politik, dan juga sistematis atau luas. Nah, kemudian selanjutnya saya mau sampaikan bahwa diulas beberapa kali oleh para pembicara yang luar biasa di sini tadi mengenai perkembangan politik, ada perkelahian ya, atau perceraian ya, gitulah, atau ada konflik antara pihak Jokowi dan juga PDIP. Saya memandang bahwa kita harus cerdas dalam memandang hal ini untuk tujuan yang memang kita harus perjuangkan atas nama rakyat dan atas nama kemanusiaan. Saya teringat cerita pada abad ke-8 sebelum Masehi, yaitu ada raja namanya Raja Odysseus. Dia itu raja dari daerah Ithaka itu sekarang daerah Yunani. Dia menyerang daerah namanya Troya. Troya itu sekarang daerah di Turki namanya daerah Thessalia. Nah, dia menyerang itu berbulan-bulan nggak berhasil. Kemudian dia pakai strategi yang cerdas. Oke, kita pergi dari sini, dari benteng ini. Anda silakan hidup lama, kita kasih hadiah. Dia kasih kuda besar, patung kuda perunggu. Dia tinggalkan itu. Oke, setelah dia tinggalkan, kemudian orang-orang Troya itu melihat, ini sudah berhari-hari kok nggak ada perang lagi, malah ada kuda besar buat hadiah. Diambillah kuda itu dengan bangganya masuk ke dalam benteng mereka. Lalu pada malam hari ternyata di dalam kuda itu, perunggu itu berisi pasukan-pasukan terbaik dari Ithaka Yunani tersebut. Kemudian mereka keluar dan mereka buka benteng, pasukan Yunani masuk semua. Itulah makanya ada istilah kuda Troya. Maksud saya, kita gunakan perkelahian yang menarik ini
wah ini dua-duanya menurut saya kita melihat iblis dan setan lagi berkelahi gitu. Jadi menurut saya jangan kita ini terhipnotis. Oh, si merah ini ternyata bagian dari rakyat. Wih, 10 tahun lebih mereka ini menjadi pengkhianat rakyat loh atas nama uang ini. Terus kemudian hanya dalam beberapa hari kita terhipnotis. Bahkan ada sosok-sosok yang tokoh lah gitu yang memang identik dengan kelompok kanan dan masyarakat merapat ke mereka. Kemudian kita melihat mereka dari representasi rakyat. Menurut saya hopeful kita gitu loh. Kok kita mudah sekali untuk melupakan gitu. Itu PR menurut saya. Itulah kenapa penjajahan di Indonesia itu terus dari Portugis, Belanda, Jepang dan seterusnya sampai sekarang Cupong dan sebagainya itu menjajah karena memang kita gampang lupa. Oh, mereka berbuat baik nanti. Begitu juga yang PSN tadi juga sama, gampang lupa. Mereka mikir epic doang saya. Mereka mikir nanti oh ada lapangan kerja ini segala macam. Mereka nggak sadar bahwa mereka dijadikan kalau kata Bung Karno itu kuli fund nation fund kuli aja, bangsa kuli. Gitu. Kita nggak akan berkembang kalau begitu. Dan memang ini tugas PR pemerintah karena salah satu kewajiban pemerintah di pembukaan Undang-Undang 45 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa supaya apa? Mereka nggak punya mental kuli kayak gini. Ya kita di sini ya memang kita bisa menyadarkan kemampuan kita dari berbagai perspektif melalui media, YouTube dan sebagainya. Itu kemampuan kita. Kalau kita mempunyai kekuasaan yang lagi mungkin jangan gitu. Nah baik lagi tadi, maksud saya harus kita ini punya kesadaran. Jangan sampai iblis sama setan berkelahi, kita memihak iblis atau setannya. Jangan. Biarkan mereka berkelahi, kita komporin terus gitu kan. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dukung iblis dan setan berkelahi. Kemudian kita jadi kuda Troya tadi. Semua hal tadi di Indonesia ini keadilan itu ditegakkan oleh opini yang luas. Kita lihat kasus Vina, apalagi kemudian kasus Gamal, Sambo segala macam. Ya, justice akan tegak ketika viral justice. Jadi kita itu republik ini republik viral justice. Ada mau keadilan viralkan. Gitu. Jadi senjata kita itu bukan pistol, bukan. Jadi kalau ada apa-apa di perjalanan itu, maaf, kita nggak perlu bawa pistol, bawa aja handphone. Ada apa-apa tinggal direkam. Apalagi sama aparat negara enak itu. Jadi kita viral justice. Jadi maksud saya, ketika iblis sama setan berkelahi, kita maksimalkan tadi perjuangan PSN. Kedua, kemudian perjalanan untuk Pak Prabowo supaya menegakkan keadilan bersama pemerintahan itu, kita jadikan public issue terus supaya kalau mereka mikir kita mau ngalihin isu ini, ya udah deh ini pajak kita turunin aja deh, kita batalkan gitu loh. Nah, maksud saya biarkan perkelahian iblis setan ini jadi kuda Troya, jadi sesuatu yang kita terus naikkan, kemudian kita jadikan kuda Troya untuk perjuangan kepentingan kita melalui metode viral justice tadi. Kalau kita tidak punya pengalihan isu, maka ini akan isu dipelihara terus. Jangan sampai kita jadi korban. Ada kriminalisasi. Dan saya ingatkan juga berkali-kali kepada rekan-rekan sekalian sebelumnya, jangan sampai di awal pemerintahan Prabowo ini di akhir ini saya mengingatkan, selain tadi pesan-pesan atau opini dari saya, jangan sampai kita mengulangi yang terjadi pada rezim Pak Jokowi. Apa itu? Kita membuat kriminalisasi terhadap para oposan hukum. Menurut saya, trigger yang utama adalah adanya komunikasi buruk antara penguasa dengan oposisi. Ini menurut saya harus diperbaiki, tidak boleh terjadi. Yang kedua, kita dalam penyampaian pendapat dengan segala hormat, jangan membawa pribadi, menghina segala macam. Menurut saya harus disampaikan dengan elegan supaya tidak terulang lagi. Menurut saya, kalau saya boleh flashback, terjadinya kriminalisasi 10 tahun pemerintahan Jokowi waktu itu tidak lepas dari dua ini, komunikasi buruk yang tidak dibangun dengan baik antara oposisi. Ada pemain konflik, jangan lupa, ada pemain konflik juga di dalam kita ini ada konfliknya di bajingan, setan semuanya segala macam gitu. Nah di sana juga ada oposisi itu berantakan semua, kasar lihat tuh, menghina, anjing babi semua segala macam, kata-kata kotor keluar semua, kita dihina ya. Pemain konflik ini memanfaatkan dari situ ada. Jadi jangan lupa, pemain konflik itu ternyata bisa lumayan. Setahu saya BIN anggarannya triliunan. Dan saya menduga kuat 10 tahun belakangan dulu main konfliknya mereka. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Aziz Yanwar. Racikan Berita 1.